Selamat berjumpa pada video presentasi siswa SMA Negeri 115 Jakarta, kelas 10 IPS tahun 2020-2021. Simak sudut pandang mereka tentang sistem ekonomi Indonesia. Jika salah, mohon dimaafkan. Biarkan mereka mengalir tenang untuk menemukan jati dirinya dalam samudera ilmu yang begitu luas. Bersama kami, Natagama Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Febriani dari 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dan pendapat saya tentang sistem ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, data dan informasi yang saya dapatkan semuanya dari media internet, seperti artikel, blog materi pembelajaran, serta website berita. Jadi jika ada kesalahan dalam apapun aspeknya mohon dimaafkan dan dikoreksi. Bicara tentang sistem ekonomi, perlu kita ketahui dulu, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi ialah keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didaya gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa dibilang juga sistem ekonomi ialah aturan atau tata cara yang dipakai sebuah negara dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan sebagai singkatnya. Sebuah negara juga tidak bisa asal memilih sistem ekonomi, karena sistem ekonomi tersebut dipengaruhi oleh ideologi bangsa, nilai sosial budaya rasionalitas, sifat dan jati diri bangsa, struktur ekonomi, sistem politik, dan lainnya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal-hal ekonomi. Ini dapat berupa perundang-undangan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam penggunaan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Dari kerangka institusi ekonomi tersebut dapat diketahui cara pengambilan keputusan seperti apa sih yang lebih baik diproduksi, terkait dengan peraturan seperti apa yang lebih baik diproduksi adalah berapa persen peran usaha swasta dan berapa persen peran usaha negara. Hasil kemufakatan suatu negara atau masyarakat, maka kerangka institusi ekonomi yang berlaku biasanya tidak bersifat statis. Kemufakatan nilai yang tercapai biasanya didasarkan atas perkembangan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Karena isu-isu dan masalah yang dihadapi terus berkembang, maka nilai dan aspirasi dari masyarakat itu cenderung ikut berubah. Dengan berubahnya aspirasi dan sistem nilai, maka suatu sistem ekonomi yang berlaku akan cenderung ikut berubah dan berevolusi. Sistem ekonomi Indonesia, walaupun dengan perumusan yang agak beragam, telah dimuat di berbagai ketetapan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD 45 sebelum diamandemen maupun di UUD setelah diamandemen. Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Namun pada UUD 1945 setelah diamandemen ditambah ayat 4, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Dari mana sih nama sistem ekonomi Pancasila tersebut? Jadi sejarahnya seperti ini. Pancasila yang merupakan ideologi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu tidak ayal jika sistem perekonomian yang digunakan adalah sistem
ekonomi Pancasila. Sistem ini pertama kali disebutkan di salah satu artikel karangan Dr. Emil Salim pada 1967. Beliau adalah ahli ekonomi pada zamannya. Istilah tersebut membuat para pembaca, khususnya cendekiawan, bertanya-tanya. Akhirnya pertanyaan tersebut dijawab oleh penulis pada tahun 1979. Dalam artikelnya, ekonomi Pancasila dapat dipahami sebagai sistem ekonomi pasar dengan kendali pemerintah, yang bisa disebut juga sama kayak sistem ekonomi campuran. Nah, dia juga menyebutkan istilah ini juga memiliki beberapa nama lain seperti ekonomi pasar terkendali, sistem ekonomi campuran, seperti yang tadi saya bilang, dan sistem ekonomi jalan ketiga. Sebenarnya sistem ekonomi ini sudah ada sejak zaman neoklasik. Sistem ini dibangun menggunakan paham liberal dengan menjunjung nilai individualisme dan kebebasan pasar yang ditambah dengan nilai-nilai Pancasila. Ekonomi Pancasila sebenarnya dibentuk untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi nasionalis. Menurut pendapat saya, sistem ekonomi Pancasila itu termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran karena maknanya hampir-hampir sama. Jadi sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan dari sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini mengambil jalan tengah antara kebebasan dan pengendalian. Sistem ekonomi campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari antara kedua sistem ekonomi tersebut. Di antaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan seperti ini, banyak negara yang memiliki sistem ekonomi campuran ini, termasuk Indonesia. Dalam negara Indonesia tidak bisa lepas dari sistem ekonomi liberal, karena perekonomian negara ini masih bergantung pada Amerika Serikat. Sebagai contoh, krisis ekonomi global melanda dunia, khususnya Amerika Serikat. Ekspor tekstil di Indonesia macet total. Ini menandakan kita masih sangat tergantung dengan Amerika, sehingga mau tidak mau liberal tidak bisa 100% diterapkan karena sebagai negara berkembang campur tangan pemerintah masih diperlukan. Ekonomi liberal atau yang sekarang populer neoliberal tidak bisa diterapkan di Indonesia karena sistem tersebut hanya menguntungkan dua golongan, yakni pemilik modal dan perbankan. Sementara di negara ini penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih tinggi. Jadi pertumbuhan ekonomi pada masa liberal hanya dapat dirasakan oleh dua kelompok tersebut. Padahal perekonomian harusnya bisa dirasakan oleh semua lapisan rakyat. Kembali ke istilah sistem ekonomi Pancasila. Mengingat sistem ekonomi ini berasaskan Pancasila, maka setiap nilai dalam ideologi bangsa Indonesia tersebut harus digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di sini kita akan membahas satu persatu pengamalan setiap sila dalam praktik sistem ekonomi. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sistem ekonomi harus dijalankan tanpa melupakan nilai agama dan etika. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Sistem ekonomi harus menjunjung tinggi nilai humanis dan tidak eksploitasi. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Kegiatan ekonomi dilakukan bersama dengan menjunjung asas kekeluargaan. Yang keempat, ada nilai musyawarah atau demokrasi. Prinsip ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. 5. Nilai keadilan. Pengelolaan sumber daya ekonomi harus digunakan dengan adil untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pengamalan nilai-nilai Pancasila tadi, bisa kita bilang hal-hal semacam penyalahgunaan keuangan perusahaan, gajian dan fasilitas tidak sepadan dengan fasilitas tingkat kerja, itu termasuk ke penyimpangan sistem ekonomi karena penyalahgunaan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan sila pertama atau nilai ketuhanan, dan gaji dan fasilitas yang tidak sesuai dengan tingkat kerja adalah penyimpangan dari sila kedua atau nilai kemanusiaan. Jadi semuanya harus sesuai dengan sistem ekonomi yang berasaskan Pancasila. Di sini juga saya mendapatkan karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Kesimpulannya,
Sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sistem ekonomi liberal yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama, sistem ini masih tidak lepas dari kekurangannya. Pasalnya, perencanaan sistem perekonomian ini terpusat sehingga daya kreativitas masyarakat masih terkekang oleh berbagai hal. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalia Almahsa Putri dari kelas 10 IPS 1, absen 19. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang Indonesia menurut sistem ekonomi campuran. Pertanyaan pertama, Indonesia menurut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila termasuk ke dalam sistem ekonomi apa? Jawabannya, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai dan moral Pancasila. Sistem ekonomi ini menjadi identitas perekonomian Indonesia. Sebutan lain dari sistem ekonomi Pancasila adalah sistem demokrasi ekonomi. Di sini, istilah demokrasi ekonomi dan ekonomi Pancasila akan digunakan secara bergantian. Keduanya dimaknai dalam arti yang mirip satu sama lain. Dalam ekonomi Pancasila, terkandung unsur demokrasi, maka bisa disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Maka bisa dikatakan sistem ekonomi Pancasila termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran yang juga merupakan dianut oleh negara Indonesia. Pertanyaan nomor 2 yaitu tunjukkan bukti yuridis dan bukti faktual yang menunjukkan Indonesia mengarut sistem ekonomi campuran. Bukti yuridisnya adalah Indonesia mengarut sistem ekonomi campuran, atau lebih tepatnya Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi ekonomi yang perwujudan yuridisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bukti faktualnya, dengan sistem ekonomi campuran yang berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, pemerintah dapat turun tangan dalam kegiatan perekonomian untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Pertanyaan terakhir, yang nomor 3, menurutmu apakah dalam tataran praktek ekonomi ada penyimpangan dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang? Jawabannya, tidak ada, karena Undang-Undang 1945 berdasarkan Pancasila, di mana ada asas kekeluargaan, kegotong royongan, oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan pemerintah, sehingga pemerintah dapat membantu rakyatnya ketika ada ketidaksempurnaan pasar dalam sistem ekonominya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nindya Ramadhani dari kelas 10 IPS 1 akan membahas tentang sistem ekonomi di Indonesia dan pembuktian berdasarkan undang-undang dan fakta yang terjadi di lapangan. Di Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi campuran atau disebut sistem ekonomi Pancasila, yang perwujudannya bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, kegiatan ekonomi Indonesia merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah menguasai produksi barang-barang semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dasar politik perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat kedua yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang terakhir, fakta yang terjadi di lapangan dari sistem ekonomi di Indonesia, contohnya transportasi dan komunikasi. Menurut Deloitte, pada tahun 2011, kegiatan terkait internet di Indonesia telah menghasilkan 1,6% dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Ini lebih besar dari ekspor peralatan elektronik dan listrik dan gas alam cair di 1,51% dan 1,45% masing-masing. Sekian pembahasan saya tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Nurjana dari kelas 10 IPS 2 ingin memaparkan tentang sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Berdasarkan konsep atau teori, sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana sistem ekonomi diterapkan di Indonesia ini disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, seperti ada pertanyaan nih, sistem ekonomi Pancasila termasuk ke dalam sistem ekonomi apa sih? Nah, menurut saya, sistem ekonomi termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu tersendiri dapat diartikan atau dapat dijelaskan yaitu sistem perekonomian yang lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya di dalam ekonomi campuran terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Apa sih kapitalisme? Kapitalisme itu yaitu sistem ekonomi di mana perdagangan itu industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta atau masyarakat dengan tujuan memiliki keuntungan. Ada juga bukti Indonesia menganut ekonomi campuran, yaitu berada di Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak yang dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah dalam tataran praktek sistem ekonomi ini ada yang menyimpang? Menurut saya sih ada, ya seperti yang dilatar belakangi oleh kepada keberpihakan yang salah, yaitu kepada orang per orang, bukannya kepada rakyat banyak. Ada juga yang didasarkan oleh ambisi kekuasaan atau kekayaan jabatan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Tuhan selalu memberi kesejahteraan untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Rosalia dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 05. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dengan soal yang sudah diberikan tentang materi perekonomian. Oke, baik. Sebelumnya, dari pertanyaan yang sudah saya terapkan yaitu pertanyaan nomor 1. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila termasuk ke dalam sistem ekonomi apa sih? Jawaban yang sudah saya simpulkan yaitu pertama, saya jelaskan dulu ya teman-teman. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan sementara dalam sistem lainnya. Semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Pertanyaan yaitu, sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila, yang artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Nomor 2, tunjukkan bukti yuridis dan bukti faktual yang menunjukkan Indonesia menganut ekonomi campuran. Jawaban yang sudah saya simpulkan, sistem ekonomi campuran atau lebih tepatnya Indonesia menganut sistem demokrasi, ekonomi yang
perwujudannya bersumber dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan Pancasila, kekeluargaan, dan bergotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ini dalam penerapannya memiliki motif dalam hal mencari keuntungan yang sebesar-besarnya serta merupakan unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Oh ya teman-teman, di Indonesia mengandung sistem ekonomi campuran karena sistem ekonomi campuran atau Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling cocok dengan keadaan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila berorientasi kepada rakyat kebanyakan, tidak seperti liberal yang hanya menguntungkan beberapa individu, sehingga dapat menyebabkan monopoli walaupun sistem ekonomi Pancasila juga memberikan kebebasan pada rakyat. Pemerintah juga tepat mengawasi jalannya sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi campuran sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Sebab sistem ekonomi campuran lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali. Dan terakhir nih teman-teman, 3. Menurutmu, apakah dalam tataran praktek ekonomi ada penyimpangan dari apa yang diamanatkan undang-undang? Saya simpulkan, menurut logistik saya sendiri, tentu saja ada penyimpangannya teman-teman, seperti adanya kebijakan-kebijakan perekonomian yang masih lemah, adanya kapitalisme ekonomi, dan konstitusi ekonomi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian saya dalam mempresentasikan ini, karena saya masih dalam taraf belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.